Oke, melanjutkan video sebelumnya. Kali ini kita sampai part 5. Pertama-tama kita di login page, kita inputkan dulu materialnya, kita buat stateful widget dengan nama login page. Ini masuk ke bagian view nya ya. Setelah kita buat widgetnya, kita siapkan variabel final out block dengan masukkan bloknya yang sudah dibuat sebelumnya, dan jangan lupa untuk konstruktornya juga. Sekarang di state nya kita buat out block get out block, kemudian kita kasih value widget out block, kita ambil dari kelas bawaannya tadi ya, yang sudah dioper melalui konstruktor tadi. Kemudian di build nya kita gunakan block provider, kemudian untuk grid nya kita isi kontak, kemudian arrow function kita masukkan out blocknya yang sudah kita definisikan tadi. Kemudian untuk child nya kita pakai login form. Nah, untuk login formnya nanti kita buat di bawahnya stateless widget lagi, namanya login form. Jadi dipisah antara state dari login page-nya sendiri sama formnya. Kemudian di terakhir itu pertama kita siapkan dulu final out block sama seperti sebelumnya. Jadi di login form kita bawa value out blocknya, kita ikut sertakan. Jadi di login form kita buat konstruktor out block, kemudian diterima menjadi out block juga. Terus selanjutnya kita siapkan text editing controllernya. Kita pertama buat yang email, kita kasih default value nya itu pakai email saya, akunguni@gmail.com. Kemudian yang kedua text editing controllernya kita password. Nah, ini defaultnya kita kasih aja. Jadi nanti untuk ketika dikasih teks itu dia menjadi nilai default. Nah, biar tidak menulis berulang-ulang kali ketika nanti uji coba, kalian bisa hapus value dari teksnya jika kalian ingin nanti di text fieldnya itu kosong. Soalnya di buildnya kita pakai block builder. Kemudian untuk buildernya kita masukkan block out blocknya, salah, bukan itu maksudnya, kita blocknya value nya out block, kemudian buildernya kita buat sebuah fungsi. Nah, kita siapkan fungsi, dalamnya ada konteks sama state-nya. Jadi nanti bisa dicek, state-nya itu sekarang apa, kemudian nanti nge-return apa. Pertama kita siapkan return-nya scaffold, kemudian ada bar, titelnya kita pakai teks, filenya login page. Kita buat nanti titelnya di tengah dengan center title, kemudian di body seperti sebelumnya tadi kita pakai single child scroll view agar nanti ketika kalian mau ngisi page-nya itu bisa di scroll, bisa geser, tidak ada error karena layarnya mengecil karena ada keyboard. Jadi kita pakai single child scroll view. Kemudian pertama dari single child kita masukkan center, widget center, kemudian baru di dalamnya kita kasih padding. Jadi ada beberapa widget ya untuk buat desain dari text editing. Nah, ini sebenarnya desainnya simpel saja, hanya nanti ada tampil text field dengan nama email, kemudian ada password, gitu saja, sama button di bawah. Jadi cukup sederhana. Yang penting dalam fungsionalisnya bisa login dengan menggunakan
API yang sudah kita buat di sebelumnya. Oke, setelah rapi, dari paddingnya kita masukkan childnya itu column, kemudian kita set main axis elementnya di center. Nah, dari kolom ini baru kita masukkan childrennya. Itu ada yang pertama text field, controllernya kita buat yang pertama itu untuk yang email. Kemudian untuk decorationnya kita masukkan input decoration, kita label teksnya kasih email, kita copy, kemudian kita ganti untuk password controller. Begitu juga untuk label teksnya kita ganti password. Soalnya untuk button loginnya kita pakai raise button. Raise button fungsi on press nya kita kosongin terlebih dahulu. Kemudian untuk childnya itu kita buat sedikit tricky di sini. Jadi di childnya itu kita cek state-nya itu apakah outloading. Kalau state-nya itu sedang outloading, maka teksnya di buttonnya itu akan bertuliskan please wait. Namun jika tidak, maka dia akan dalam posisi login aja, teksnya itu login. Berarti dia belum, jadi dia masih state-nya itu masih di memerlukan sebuah login, belum masuk ke proses loginnya. Kemudian kita kasih jarak, size box-nya seperti biasa, size box-nya dengan tinggi 20. Kemudian kita kasih di sini tricky lagi buat menampilkan errornya ketika nanti login validnya. Jadi nanti ada keterangan loginnya itu berhasil, loginnya itu gagalnya karena apa. Jadi ada state is login valid, kemudian itu tanda tanya. Jika true maka teksnya itu menampilkan state yang error, jika tidak maka teks kosong. Itu tricky saja untuk menampilkan pesan errornya. Kemudian kita siapkan fungsi loginnya. Jadi di bawah kita siapkan fungsi login, kemudian kita buat out add block langsung ke login proses, kemudian kita masukkan email sama passwordnya. Ini berdasarkan yang sudah kita siapkan di bloknya tadi. Jadi tinggal kita masukkan di on press, masukkan nama fungsinya tadi. Selanjutnya di homepage. Di homepage sama seperti sebelumnya, kita import terlebih dahulu material artnya, kemudian kita buat stateful widget lagi homepage. Dan kita siapkan seperti sebelumnya final out buat mengambil out blocknya. Begitu juga di bawahnya di state-nya, di homepage state-nya kita buat out repository. Jadi nanti dia ngambil fungsi-fungsi yang ada di repository yang sudah kita buat di part sebelumnya. Oke, di return vault-nya kita seperti sebelumnya kita buat scaffold, kemudian app bar dengan nama homepage. Di sini simple saja, kita hanya akan menampilkan nanti teksnya bahwa user yang login itu emailnya apa, kemudian namanya siapa, gitu saja, untuk membuktikan bahwa user ini sudah berhasil login. Kemudian kita buat fungsi buat logoutnya nanti di homepage. Pertama kita buat bulk buildernya. Kalau sudah jadi seperti sebelumnya, blok kita masukkan out blocknya, kemudian builder, ada konteks,
konteks sama state-nya. Jadi pertama dicek if state-nya itu apakah dia mempunyai token. Jika tidak, maka dia akan diarahkan ke login, ke blok fungsinya untuk dia ngecek untuk mengambil data, get data with token. Namun jika dia state-nya mempunyai data, berarti dia sudah login, maka dia akan menampilkan data user yang sedang loginnya. Untuk yang fungsi pertama itu ketika dia keluar dari aplikasi kemudian dia masuk lagi, nah itu akan dia dicek apakah dia punya token, out has token. Jika dia punya token, maka dia ambil tokennya, kemudian akan diproses di fungsi bloknya nanti. Jadi ketika sudah get token, kemudian selanjutnya kalian bisa cek lagi di bloknya nanti. Kemudian di sini untuk menampilkan datanya kita pakai kolom, main axisnya kita pakai center, kemudian cross axisnya kita pakai center. Nah, kita langsung tampilkan aja childernya, namanya kita ambil dari state name, kemudian email, kita juga tulis state email. Oke, di sini untuk menampilkan namanya sudah. Jadi sekarang kita buat untuk button logoutnya. Jadi kita buat terlebih dahulu, langsung saja on press, kemudian kita buat fungsinya di dalamnya, kemudian kita pakai bloknya outblock add logout. Nah, kita langsung panggil fungsi logout yang ada di bloknya. Kemudian untuk childnya kita kasih teks logout. Oke, untuk homepage nya segini aja, simple. Kemudian kita masuk ke mainnya. Jadi untuk di mainnya kita hapus semua terlebih dahulu, kemudian kita import material, kita siapkan fungsi mainnya. Di fungsi mainnya kita siapkan repositorinya, kemudian kita panggil fungsi run app. Di sini manggilnya kita panggil blok providernya, kemudian kita create konteks yang memberikan balikan sebuah outblock dengan membawa repository yang sudah kita buat di final out repository. Oh ya, untuk biar kalian tidak bingung kenapa itu ada outblock kemudian kita membutuhkan sebuah masukan out repository, silahkan ditonton video sebelumnya mulai dari part 1. Jadi nanti di prosesnya ada pembuatan bloknya dan lain-lain, model repository dan lain. Jadi biar urut dan kalian paham kenapa ada out repository dan out block dan lain-lain. Oke, jadi langsung di run app-nya kita dari out blocknya tadi sudah, kemudian blok providernya childnya kita kasih app, kemudian app-nya itu ambil dari kelas stateless widget di bawahnya karena dia pada dua final variabelnya, ada out repo sama out block. Jadi di app-nya itu juga kita kasih parameter out repo sama out blocknya. Kemudian di app-nya, di widget app-nya kita berikan material app dengan blok home-nya itu kita kasih block builder,
kemudian bloknya kita masukkan out block, kemudian ada buildernya, ada dikasih state. Jadi nanti dicek pertama kali aplikasi jalan itu dia ngecek apakah state-nya init, state init berarti dia itu state pertama kali dijalankan, maka dia akan menjalankan sebuah perintah yaitu outcheck, maka dia akan mengecek apakah dia punya, nanti dicek apakah dia punya token atau tidak gitu. Sebentar, ini ada merah-merah error. Bentar, kita cek dulu di eventnya. Oh, ternyata ada typo, harusnya outcheck. Jadi ada typo, berarti kita masukkan eventnya outcheck, kemudian di return container child center, kemudian kita kasih circle progress indicator untuk tanda bahwa loading. Kemudian yang kedua, fungsi kedua untuk ngecek jika state-nya itu hash token, berarti ketika user sudah punya token atau itu pakai logika or, jadi atau state sudah punya data, berarti dia punya token atau dia sudah berhasil login, maka dia akan langsung direturn ke homepage. Nah, untuk yang selanjutnya state is out file, berarti dia ada dua kondisi, ketika dia gagal login maka dia akan dibalikan ke login page. Out file itu juga bisa karena dia nggak dapat punya token, tapi ketika dicek di API nya tokennya sudah tidak berlaku atau dia gagal login, maka dia akan diarahkan ke login page. Kemudian ada auto loading itu yang tadi ketika dicek untuk ketika dia sudah mencet button login itu juga, maka dia akan kasih indikator progress indikator, jadi dia berjalan seperti loading. Kemudian untuk defaultnya kita kasih kontainer kosongan. Oke, itu di mainnya. Ya, karena tadi ada typo out untuk eventnya, jadi kita benarkan outcheck. Di bloknya jangan lupa kalian benarkan juga. Jika kalian tidak typo, ya berarti kita hapus juga tesnya. Selanjutnya oke, setelah persiapan di homepage-nya sudah selesai, jangan lupa kita siapkan dulu servernya PHP Artisan Safe di Laravel. Kemudian kita start project kita. Kita coba langsung di emulator kita. Oke, kita percepat di sini biar tidak lama-lama build-nya. Oke, di sini karena tadi kita pakai defaultnya langsung ada, jadi emailnya sudah ada, kemudian ada passwordnya. Oke, jadi kita tinggal langsung klik login. Nah, tapi di sini ada keterangan bahwa login gagal. Ada kesalahan di out repository-nya. Jadi kita pakai ada kesalahan di base URL-nya. Jadi kita ganti
emailnya. Nanti kalian coba pastikan dulu string base URL-nya, coba kalian benarkan sesuai dengan apa yang ada di kode saya itu. Kesalahannya tadi, kenapa loginnya gagal, ada di auto repositorinya bagian base URL-nya salah. Kemarin ada typo, mungkin kalian benar tapi punya saya salah. Di sini juga fungsi logoutnya sudah berhasil. Oke, cukup sekian video saya untuk playlist pembuatan pada Flutter dengan menggunakan backend Laravel Sanctum. Jadi sudah berhasil kita buat login sampai ke dunia. Terima kasih.